Nah, dengan referensi ini tidak hanya saya, Kang Cipto Roso, tapi juga masyarakat umum ya, ingin tahu sebenarnya antara gandrung dengan sebelang ini dahulu mana sih? Gandrung iki dicipta melalui lahirnya dari perjuangan Lare Osing atau orang-orang Laskar Belambangan lah ya. Belambangan melawan Belanda. Sementara sebelang lahirnya belakangan setelah gandrung. Jauh. Jadi kadang misalnya sebelang itu lebih dahulu ya tadi ya. Katanya lebih dahulu daripada gandrung. Itu udah kewalik. Salah. Ketika sebelang ini kemudian datang untuk mengekspresikan dari keberadaan dan perjuangan para patriot bangsa yang terintegrasi dengan para penari gandrung itu, syair-syairnya. Nah, itu kan ada syair-syair yang tertuang dalam rangkaian lagu-lagu di gandrungnya maksudnya. Iya, betul. Nah, gandrungnya itu biasanya itu kan ada pakem. Betul. Bahwa pertama itu harus nyanyikan lagu apa yang ada pada gandrung. Ya, seperti apa itu, Bang? Ya. Gandrung memang lahirnya daripada perjuangan Belambangan, lalu dijelaskan melalui syair-syair yang ada. Sementara sebelang mengadopsi syair-syair gandrung diterjemahkan melalui penyampaian lagu dan melalui gerakan tari. Kokono akan ketemu perbedaan sebelang sama gandrung ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami hadir ke tengah ruang Anda dalam sebuah podcast jalanan dengan program spesial Ngobos di Kampung Aclak. Nah, saya masih bersama dengan narasumber pegiat, pemerhati sekaligus pengamat, bahkan aktif dalam merenung, mengkaji dan menulis tentang sejarah dan eksistensi budaya daerah Banyuwangi, yaitu Ki Begawan Cipto Roso. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya ini? Apik, sehat. Kamu sehat dulu. Ya, seperti yang sebelumnya, kalau saya manggil biasanya Kang Cipto Roso, karena leluhur itu kan mewariskan kita itu hanya 3 perkara, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Betul. Nah, itu. Jadi ini yang selalu namanya lebih suka Cipto Roso gitu. Karsanya ya kita wujudkan dalam sebuah kisah ini. Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Ngopi bareng, obrolan santai. Aclak, aliansi cendekiawan lari kampung. Seperti tradisi di Kampung Aclak, Kang Cipto Roso itu ada tradisi ngopi. Ngopi itu ngolah pikir. Ngolah pikir. Wong desa dengan kopi ini rasanya kelente ya. Ya kurang malam, kurang pokoknya wis. Karena kopi ini kan udute. Bisa menyar ya. Iya kurang menyar. Ya ayo saya ini diseruput kopi ini saya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kang Cipto, sebelumnya kita sudah membahas sejarah gandrung ya. Itu era perjuangan pasca Perang Bayu tahun 1771 hingga peristiwa genosida di Belambangan waktu itu, namanya sebelum Banyuwangi tahun 1772. Nah ini kenapa kita perlu mengungkap sekaligus mengurai sejarah gandrung, karena ini adanya berulang-ulang terjadinya pelecehan terhadap gandrung. Tahun 2020 makiling ya, gandrung dipacai Jombi.
Gandrung zombie. Gandrung zombie. Kemudian yang Gandrung itu ngarani gandrung jerangkong. Gandrung jerangkong. Ya. Nah, ini penyalahgunaan sehingga demo. Dan saya lihat waktu itu Kang Cipto Roso begitu getol juga Menyampaikan di Dispar. Dispar itu. Ya. Cuman ini terulang kembali yang terbaru di mana seorang wanita yang cukup belia menari berkoi dengan iring musik gorek, jogetnya erotis Kang. Nah, Begitu menggoda iman pokoknya itu ya, menggoda iman, dan ini juga menuai kritik, hujatan dari para netizen. Nah, makanya ini karena pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata Banyuwangi dan DKB Dewan Kesenian Belambangan belum begitu masif memberikan pencerahan, pemahaman tentang eksistensi gandrung dengan segala nilai-nilai kesakralannya. Nah, Kang Cipto, ini saya pernah wawancara dengan dua narasumber berbeda yang menyatakan ketika saya tanya sebenarnya seberapa sakral sih gandrung itu, salah satunya menyebutkan kurang begitu sakral pertama ya. Yang kedua keduanya itu justru bercerita bahwa gandrung itu cikal bakalnya soko Seblang. Nah, artinya berarti di sini bahwa lahir yang namanya Seblang dulu, baru muncul gandrung. Gitu. Padahal seperti yang diceritakan oleh di Begawan Cipto Roso itu gandrung lahir ketika era perjuangan, yaitu perang Bayu atau Butan Bayu. Itu tahun 1771 sampai 1772 genosida. Sementara literasi yang saya pelajari munculnya Seblang itu era 1930-an kalau nggak salah, itu perang dunia kedua dengan background yang katanya dulu dalam catatan itu adanya pagebluk, kalau sekarang disebut namanya corona kan begitu. Oke, nah dengan referensi ini tidak hanya saya Kang Cipto Roso tapi juga masyarakat umum ya ingin tahu sebenarnya antara gandrung dengan Seblang ini dahulu mana sih? Gandrung iki dicipta melalui lahirnya dari perjuangan lari Osing atau orang-orang Laskar Belambangan lah ya. Belambangan melawan Belanda. Sementara Seblang lahirnya belakangan setelah gandrung. Jauh. Jadi kadang misalnya Seblang itu lebih dahulu ya tadi ya. Katanya lebih dahulu daripada gandrung. Itu udah kewalik. Salah. Karena Seblang itu penari Seblangnya lagu-lagu yang dibawakan dalam Seblang, terutama Seblang itu ono telu maceme, Seblang Lukinto, ono papat. Seblang Lukinto, Seblang Subuh, sama Seblang Pakuan dan Oleh Sehari, ya kan? Kadung Seblang itu dilaksanakan pagelarannya, maka pagelaran Seblang itu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu gandrung. Jadi mohal dari yang masuk akal. Kadung jarane Seblang itu lebih lahir lebih dulu daripada gandrung. Iku wong iku tidak memahami betul marwah seni gandrung yang sesungguhnya, sekaligus tidak memahami Seblang itu paran maksudnya ketika. Makanya kalau misalnya ada orang menyampaikan seperti itu, apalagi misalnya seorang tokoh misalnya ya yang boleh disebut sebagai panutan atau budayawan entahlah seperti itu, kalau mengatakan gandrung itu Seblang itu lahir lebih dulu daripada gandrung, keliru betul. Sing bener itu, sing bener. Karena Seblang, pementasan Seblang itu yang dipakai untuk mengiringi lagu-lagu tarian Seblang itu adalah syairnya lagu-lagu gandrung.
Berarti ngadopsi dari gandrung. Iya, ngadopsi dari gandrung baru ditarik ke sebelang. Kalau sing ono lagu di gandrung sing ono sebelang tumplang. Oke. Ini menarik, Kang Ciptoroso. Sebelang itu kan sebuah ritual. Sebuah ritual yang berending adalah trans atau kesurupan. Jadi wong gini. Kalau orang Jawa, kejawen menyebutnya kerawuhan ya, dalam keadaan trans. Nah, ketika ada lagu-lagu atau syair-syair yang dibawakan di dalam sebelang ketika prosesi ritual selama seminggu yang oleh Sari, yang kemudian ada juga sebelang di bakungan untuk kalangan tua. Nah, sekarang gini, sebenarnya di dalam gandrung pementasan itu kan syair-syair itu kan semuanya sebuah petuah, sebuah pesan, sebuah ajakan dan sebagainya. Lagu apa aja sih yang ada di gandrung ketika itu dipentaskan, diterop seperti yang dulu terjadi itu? Ya, gandrung bengen itu warnanya gandrung terop ya. Terop. Gandrung terop itu lagu-lagunya ya iku mau termasuk karena ketika itu ya lagu Kembang PP termasuk salah satu awal-awalnya gandrung itu memang menyanyikan hal seperti itu. Terus Sebelang Lukinto itu juga dicakup ning lagu gandrung. Terus Layar Kemendung. Terus Podo Nonton. Nah, Podo Nonton itu dewek. Apa kok sebagai lagu awal pembukaan daripada pentas gandrung. Nah, ini juga perlu direnungi. Dipahami kenapa lagu Podo Nonton kok dia pembukaan pada pementasan gandrung. Nah, itu kita akan bisa memahami jika kita menganalisis daripada syair-syair yang ada di lagu Gending Podo Nonton. Itu baru ketemu nanti apa sih Podo Nonton kok dilakukan pada awal pementasan gandrung. Terus Sebelang itu sering membawakan lagu Kembang PP. Iya, Kembang PP atau Lontar Ukir Kawin dan Layar Kemendung. Sementara syair Kembang PP dan Layar Kemendung itu adalah gambaran kehidupan bagaimana Laskar Belambangan ini berjuang melawan Londo. Jadi kalau saya katakan Sebelang itu sementara ini orang berkonotasi dalam arti pikirannya Sebelang itu minta keselamatan dan lain sebagainya, itu pancen ono tapi Sebelang bukan Sebelang oleh Sari, bukan Sebelang bakungan. Kalau saya menganalisisnya seperti itu, saya menganalisisnya mengapa saya bisa mengatakan Sebelang oleh Sari tidak ada hubungannya dengan jalur keselamatan, karena memang yang dibawakan lagunya seperti itu. Lagu-lagunya gandrung Kembang PP ambil Layar Kemendung, itu aja diputar-putar lagu itu. Dan jogetannya Sebelang beda kabeh jogetane gandrung. Nah, ini jogetannya atau gerakan tarinya Sebelang dan gandrung berbeda. Sekarang pertanyaannya, keduanya kan juga menyiratkan nilai-nilai filosofi kan? Iya. Oke. Kalau gandrung itu filosofinya seperti apa dalam gerak-gerak tarinya itu? Kalau gandrung itu kan nilai filosofinya kan dari syair yang disampaikan. Sebelang di samping dari syair yang disampaikan itu ditampilkan dalam bentuk tarian. Apa tariannya Sebelang membuka tangan, iya. Boleh begini kadang-kadang Sebelang, ya kan? Terus penari lakinya mundur-mundur, bisa nyandir yang wani. Karena penari Sebelangnya ngaliyo. Ini sama dengan lambang daripada lari osing, Laskar Belambangan mengusir daripada penjajah. Makanya lagu Layar Kemendung. Lagu Layar Kemendung itu menggambarkan pasukan Belanda itu teko nunggang kapal. Ning perairan Banyuwangi iki Patebu misalnya itu, terus kepengen mlebu ning menyerbu Belambangan. Tarine Sebelang ketiku. Iku diceritakan iya, membuang ngaliyo. Makanya penari gandrung berjalan mundur.
berlawanan dengan penari lakinya ya. Penari lakinya berjalan mundur berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan dengan arah jarum jam ini memberikan arti yang negatif. Iya kan, jarum jam kan ke kanan, dia larinya ke kiri, kan ke kiri, ya. Masuk ke kanan, ya. memutarnya ke kiri. Nah itu yang selama ini tidak pernah diungkap oleh kaum budayawan maupun kaum yang berbicara tentang masalah gandrung. Nah, terus penari gandrung cari wong kaya wong kesurupan ya. Sebetulnya ada orang yang kesurupan tuh bisa dikategorikan naluri pikirannya krono sumpek akhirnya paranjo kaya sadar gitu. Saking akeh beban masalah gitu kan gitu. Ingat di saat itu lari osing dibunuh. Dibeleh ya kan. Mulai itu kok bayi sampai wong tuwa semua lari osing dibunuh. Sehingga pikiran gandrung iki kalut mangkane iya ya digambarkan sebelang kan asalnya kan sebetulnya kan gandrung itu mau akhirnya gambarannya pikirannya kalut seperti orang yang kesetanan atau seperti orang kerasukan muringi lari belambangan digambarkan yang benar sebelang angko ya wong kerasukan ketika ngusir lali yo isun lo si paranjare wis ini isun mati bila belambangan isun mati bila leluhur iki tanah isun sira yang kene bangunane itu yang membuat mengapa tari sebelang tari gandrung itu menjadi sebuah nilai budaya yang yang berbasis ini luhur lah di luhur ya yang merupakan karya adiluhung. Jadi ini yang belum pernah diungkap. Jadi duduk tali sebelang bakungan itu mencari para minta keselamatan. Kalau saya tidak seperti itu. Saya membelejeti tali sebelang itu dari syair lagu yang disampaikan dan tari gandrung, tali sebelang, penari seberangnya. Baik sebelang oleh Sari maupun bakungan. Sebelang oleh Sari di bakungan itu banyak bisa dikatakan kebersebelang Loginto. Oke, Kang. Ini tadi Kang Cipto Roso menyebutkan sebelang ini ada. Ini kan lagu-lagunya, gerakannya termasuk itu mengadopsi atau menjelmakan tentang makna syair-syair yang dituangkan seperti Kembang Pepe ya itu untuk kemudian diaktualisasikan lewat gerakan-gerakan oleh penari sebelang. Nah, berarti di sini ketika dia mengaktualisasikan dari gandrung itu berarti ini kan sebelang kemudian ya itu kan karena sebelumnya ini kan ingin mengartikan atau kita mengekspresikan daripada gerakan-gerakan daripada patriot Belambangan ketika mengusir penjajah pada saat pasukan Belanda itu datang akan menyerbu Belambangan mangane layu lagu layar komendo. Ketika sebelang ini kemudian datang untuk mengekspresikan dari keberadaan dan perjuangan para patriot bangsa yang terintegrasi dengan para penari gandrung itu syair-syairnya. Nah itu kan ada syair-syair yang tertuang dalam rangkaian lagu-lagu di gandrungnya maksudnya. Iya, betul. Nah gandrungnya itu biasanya itu kan ada pakem. Betul. Bahwa pertama itu harus nyanyikan lagu apa yang ada pada gandrung. Ya, seperti apa itu, Kang? Ketika para nane untuk membuat gandrung memisahkan nilai filosofi yang ada di gandrung, makna gandrung dan makna sebelang itu ya memang tergantung daripada kita memberikan apresiasi terhadap keduanya. Gandrung memang lahirnya daripada perjuangan Belambangan, lalu dijelaskan melalui syair-syair yang ada. Sementara sebelang mengadopsi syair-syair gandrung diterjemahkan melalui penyampaian lagu dan melalui gerakan tari. Kokono akan ketemu perbedaan sebelang sama gandrung ketika. Jadi
perlu disampaikan bahwa gandrung itu lebih dulu ada Lebih tua lah, lebih tua daripada seblang. Kang, gandrung itu dulu setiap mentas yang dikenal gandrung terop atau gandrung paju, mereka disebut gandrung profesional. Biasanya kan semalam suntuk. Ya, mulai lagu pertama, kedua, ketiga hingga terakhir itu namanya seblang-seblang subuh. Nah, lagu-lagu yang dirangkaikan biasanya seperti apa lagunya itu? Yang pasti lagu yang disampaikan adalah lagu Padha Nonton. Pertama ya. Iya. Itu gandrung terap loh ya. Terop ya. Gandrung terap dalam arti gandrung yang cikal bakal gandrung yang sejak dulu tahun sekian itu ya. 1970-an, 80 dan seterusnya itu. Itu termasuk lagu-lagu layar kemenung ya. Ada di dalam gandrung. Ada di dalam gandrung juga begitu. Untuk lagu-lagu yang lain yo akeh kaya Gerang Kalong, Krimping Sawi, terus Seblang Lukinto. Seblang Lukinto itu jarang dinyanyikan. Jarang malah. Jarang. Tapi kan setiap pementasan gandrung terop itu kan selalu ditutup dengan seblang-seblang subuh. Seblang subuh. Maknanya apa itu? Seblang subuh itu disampaikan oleh gandrung dewek dalam syairnya jelas itu seblang subuh. Jaluk sepuro nang duwe gawe. Jaluk sepuro ning kakang-kakang, adik-adik tandur kabeh pemirsa. Jaluk sepuro nang Gusti Pangeran yang selaku kang duwe urip. Nawi isun iki sewengi jampleng tembyangan. Nawi isun iki sewengi jampleng gredoan. Guyon sak koncoan. Nawi isun iki ngomong sak ngomong lain ngotik perasaane dulur-dulur sekitar iku mau. Termasuk dulur-dulur dari Paju Gandrung ketika maju gandrung dan sebagainya. Isun jaluk sepuro. Jaluk sepuro karena kita telah dianggap telah melakukan kesalahan, seandainya itu pun dilakukan. Nah, tapi bagaimanapun juga aran menungso kan ketika tinggal laku kita ini kadang-kadang memang tanpa sadar melakukan kesalahan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Tetapi karena gandrung menyadari bahwa awake dhewe suwengi jampleng kekoncoan, guyon, kegojekan dan sebagainya, tentu saja bisa bihin orang kecuek atine. Dengan demikian saya menyampaikan jaluk sepuro nang hang duwe urip. Supaya tinggal laku isun iki mau mlaku rejek mulia yo rejek ketinggal. Makanya di seblang subuh diceritakan bahwa gandrung kadung wong menghayati lagune gandrung seblang subuh nangis ning kono. Terutama pemaju gandrung hangge pengen mulih kepengin ndeleng seblang. Nangis sebagai subuh iya. Nangis ning kono. Misalnya orang temen omben-ombenan, misalnya orang temen yang kelambi konco koronasion waya ngadeg joget Paju Gandrung disulungi konco iku timbul rasa biangkel kan lagunya kan jaluk sepuro nang Gusti Pangeran. Sehingga kita berangkat dengan hati yang bersih kepengin seneng-seneng kenang-kenang mulia kudu seneng kan ketiku ya. Nah, bersih makanya kembali makanya seblang itu dikonotasikan sebagai permohonan maaf kepada leluhur agar apa yang kita lakukan semalam suntuk ini jangan sampai menyalahi tatanan kehidupan yang anune urip gitu. Sama dengan itu sudah. Jadi itu seblang subuh dilakukan oleh gandrung terdahulu yang beda sekali dengan seblang-seblang yang lain, seblang Lukinto dan seblang oleh Sari. Artinya seblang subuh itu lebih bermakna sebagai menutup sekaligus doa berarti ya. Betul. Doa permohonan ampun Gusti Allah rahmat hidayah ketuwiko keselamatan lah. Oke. Sepuro nyeluk sepuro nang Gusti Pangeran. Ketika seblang subuh intine nang kene. Oke, Kang, ini apa nggak terduga ya, ternyata ada seperti itu, Kang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sih
kok di dalam gandrung ada istilah kan gitu kan. Di istilah itu muncul nama Seblang, seperti Seblang Lukinto, Seblang Subuh, terus Seblang apa lagi tadi yang satunya? Seblang Bekungan. Itu kemudian muncul nama yang sama, Seblang dalam bentuk ritual, yaitu Seblang di Olesari dan Seblang di Bakungan. Semuanya ini di Kecamatan Glagah ya. Glagah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, Kang. Sebenarnya makna daripada Seblang itu sendiri itu apa sih? Terus kenapa Seblang itu lebih awal, lebih dulu ada di dalam rangkaian perhelatan Gandrung Terop yang kemudian justru terwujud Seblang ritual. Ya, ini menarik ini. Jelas Seblang subuh itu banyak diterima informasinya karena memang tanggapan gandrung bisa dilakukan saben wulan ono. Sementara Seblang Olesari dan Seblang Bakungan setahun sepisan. Nah, sehingga pengertian Seblang itu diadopsi oleh orang-orang umum awam. Oh, Seblang itu ternyata jaluk sepuro. Jadi dikira seperti itu, padahal jati diri Seblang Olesari dan Seblang Bakungan itu beda. Kami dengan memanjatkan doa, memohon kepada Tuhan keselamatan itu mau beda sekali. Gitu. Marwah daripada Seblang Olesari, kami Seblang Bakungan itu adalah intinya mengingatkan kembali. Ketika kayak perjuangannya wong Osing, mengingatkan kembali. Makanya lagunya lagu gandrung, lagu perjuangan gandrung, Kembang Pikpe dan paranane Layar Kumendung yang sering dinyanyikan berulang-ulang. Mengingatkan kembali. Iki kayak perjuangan Layar Osing. Nah, dari seperti itu, maka tariannya dibuat seperti kita mengusir penjajah Belanda ketika makanya tariannya kan ngipat-ngipat ngipat habis lendangnya tangan. Gambarannya yang kesurupan itu adalah gambaran orang yang batin lari Banyuwangi terjepit waktu itu deleng mayat gelimpangan iku mbok isun, iku bapak isun, iku anak isun. Kan ikan abot, makanya isun wis geget iki sing peduli wis kaya wong kesurupan. Sapa benang melolondo, sapa benang melolondo, betah botek wong Madura, botek Jawa Tengah iku mau. Jawa Tengah Batavia. Semarang Batavia. Sapa benang ora depi iku hang lawan wis sing peduli sapa wis. Dulur isun teko Madura, teko Batavia, teko Semarang ya. Semarang. Atau Jawa itu mau. Itu sebetulnya mereka itu adalah saudara kita. Ya, alat diadu domba. Iya, saudara kita. Tapi kok mentolok ngeloroni awak isun wong Banyuwangi. Wong Blambangan Banyuwangi. Ya. Makanya ada ungkapan kadung sira mentolok kabeh isun, isun kudu mentolok kabeh. Ketiga, ini saya kisahkan di Senjakalaning Puputan Bayu yang nomor 2. Ketika dialognya antara kakang adik, Dek, saiki perang, ayo, Kang, cari adik kelanti. Isun hingga pengen maju maning, isun masa perkara wedi. Isun ning kepengin perang maning. Par maning ning kono bangsa isun. Dulur dewek. Kan ketiga. Iya. Iku perasaane adike. Terus kakange ndeleng adike kurang paranane, kurang semangat gitu iku. Kakange paranane ngomong gitu. Perang iku bela pati. Perang iku bela pati. Sekali melebu ning kancah peperangan, kita akan
punya pemikiran isun mati apa urip, dibunuh atau membunuh, hanya itu Harga diri. makanya sira kadang mlebu ning kono ya wis sapa benang ning arep pira musuh Belambangan ya iku musuh sira, itu berhak Anda bunuh daripada sira mati terbunuh. Makanya ketika itu setelah mendapatkan wejangan seperti dari kakaknya, terus ngangkat istilahnya tombak parawingan tai kau ku dalam situasi yang lain menceritakan gediku sempalan teko senjakalaning puputan bayu. Puputan bayu. Oke, Kang Cipto, ini yang pasti seperti yang sudah diurai begitu detail dan jelas ya, bahwa bicara kurun waktu antara Gandrung dengan Seblang seperti itu, ternyata embrio Seblang itu justru dari Gandrung yang mengekspresikan nilai-nilai perjuangan ketika Perang Bayu itu ya, pasca Perang Bayu. Nah, bukan Seblang yang bukan rahimnya Seblang yang melahirkan Gandrung. Iya. Enggak seperti itu kan? Bukan. Oke, Kang. Sebelum saya akhiri, Kang, mungkin ada yang belum disampaikan ya. Sekaligus nanti berupa pesan buat orang-orang yang mungkin selama ini gagal paham atau tersesat pemahamannya. Monggo sampaikan, Kang. Dulur-dulur, ini menyangkut masalah Seblang dan Gandrung ya. Harus bisa dipisahkan. Seblang dan Gandrung, Seblang yang gandengane Gandrung ini adalah Seblang Subuh. Seblang yang tari di Olesari dan Bakungan yang biasanya disebut Seblang Lukinto itu mau. Itu sebetulnya bukan meminta keselamatan kepada atau menyampaikan doa kepada Tuhan agar kita selamat dalam arti menjalani kehidupan atau masyarakat biarlah jauh daripada penyakit dan lain sebagainya. Kalau di Seblang Subuh itu menceritakan orang berdoa menjaluk sepurane Gusti Pangeran, kadung di Seblang Olesari itu saya katakan itu gambaran daripada leluhur kita. Ayo dieling-eling gerakane perjuangan pemuda Belambangan, Laskar Belambangan niki mau melalui kesenian yang disebut Seblang. Makanya Seblang itu memakai syair lagu daripada yang sering dinyanyikan lagu Gandrung. Nah, Seblang itu mau yang di Olesari disampaikan seperti itu melalui tari dan nyanyi. Tari ini kelendinya itu mau membuka jobo itu mau, dan hang lanang mundur-mundur karena memang saya siap melawan kamu, siapapun kamu di hadapan saya hadapi. Mundur-mundur melakukan memburi kan salah. Gambaran ini mau salah. Menepis ya. Iya, hang lanang itu, hang lanang kan memburi mundur. Ya. Itu mundur dan berlawan arah jarum jam. Ya. Berlawan arah jarum jam itu berkonotasi negatif. Ya. Berkonotasi negatif. Makanya tari Seblang itu dilambangkan seperti itu, di mana penari Seblang siro ngalio, siro munduro, siro didampingi oleh syair lagu Gandrung, layar kumendung, siro layar kumendung. Lalu mengapa kau kemudian sampaikan nari Seblang kalau cari para narani mau kesurupan. Iya, karena memang perasaan waktu itu memang terjepit seperti tadi saya katakan itu. Kalut dan lain sebagainya. Belambangan wis kaya gediku ya kan, wis kaya ajur mumur sehingga dulur-dulur awake dhewe akeh hang mati sing kerumat dan lain sebagainya, baik di jalan maupun di mana-mana. Menimbulkan perasaan kalut yang sangat luar biasa sehingga orang itu seperti marahnya seperti orang kesurupan. Sopo benang negara pisun itu saya anggap lawan begitu. Jadi itu gambaran dari saya tentang Seblang dalam arti Seblang Subuh, Seblang dalam arti Seblang Olesari dan Seblang Lukinto. Seblang Lukinto itu menceritakan tentang perjuangan Belambangan.
Sebelang Lukinto itu syairnya jelas menceritakan. Ning kono ana kata-kata ketika liwato lawang buri. Terus mundur sak tinjak mundur maning. Liwato lawang buri sak tinjak balik maning. Liwato lawang buri itu artinya itu gerilya. Gerilya. Isyarat itu Iya. ya. Segidan lho, tunggulan merendip-rendip gitu. Terus tunggulan londo iku. Kadung londo iku mari ditok dua tungkul. Pejuang-pejuang yang akan menghancurkan Belambangan mari ditungkul. Iku melayu maning balik maning. Makanya ana kalimatnya liwato lawang buri separan man Sajangkah tinjak pemaning. Satinjak balik maning. Setelah kamu memukul Belanda menjadi hancur, segera pulang kembali ke markas Belambangan. Iku podo kambi para narane perang gerilya. Iku yang membuat Belambangan itu kuat ada di situ. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ki Begawan Ciptaroso ini setidaknya akan menjadi referensi dan yang patut dicatat kemudian digarisbawahi. Garisbawahi ini kalau bisa disetip handle tebal ya, ini bahwa di dalam gandrung itu ada beberapa lagu yang rangkaiannya setiap manggung. Kalau dulu dikenalnya gandrung terop, kemudian ada yang maju disebutlah gandrung paju, dan mereka adalah orang-orang profesional, makanya disebut gandrung profesional. Nah, gending-gending atau lagu-lagu di dalam gandrung itu ada namanya seblang. Pertama ini mohon diingat betul, namanya seblang Lukinto. Nah, kemudian penutupnya yang sekaligus sebagai penutup doa namanya seblang subuh. Nah, kemudian pada era kurun waktu berikutnya muncullah seblang-seblang yang lain ya di luar gandrung, yaitu namanya seblang oleh Sari. Kemudian seblang bakungan seperti ciri khas tariannya disebutkan oleh Ki Begawan Ciptaroso tadi. Tetapi sebaik seblang oleh Sari maupun seblang bakungan ini sama-sama mengadopsi gending-gending dari gandrung ya, seperti ada kembang pepe kan gitu ya, layar kumendung dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan ini jadi referensi dan kami ingin apa yang kita bahas bersama Ki Begawan Ciptaroso ini menjadi catatan sekaligus menjadi referensi untuk dikaji ulang, terutama pada Anda pemerhati dari sejarah dan pemerhati seni budaya daerah Banyuwangi. Ini akan lebih menarik ya, betul ya. Ya, kalau memang sama-sama kita atur argumen, atur literasi gitu. Jangan sampai kita itu memberikan penjelasan kepada masyarakat umum itu justru melakukan arah menuju penyesatan pemahaman. Iya betul. Penyesatan pemahaman sehingga nanti pembodohan, kasihan. Seperti yang disampaikan tadi itu, cari ini seblang lahirnya lebih dulu dari gandrung. Ini penyesatan pemahaman. Nah, seperti yang saya sampaikan. Oke. Terima kasih kalau gitu ya. Mudah-mudahan ada kemanfaatan. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih Kang Cipto. Foto-foto. Ngombe maning. Ngopai. Kesenjarangan tapi ngatake wong cendera